Sisa umur gue, wah banyak banget. Kalau kayak gini gue nggak perlu khawatir kan? Loh, kok tiba-tiba jadi dikit? Mama apain, Mah? Wah, sisa umur aku sekarang banyak banget loh, Mama. Kamu harus hidup yang lama ya, Hani? Oh, jadi Mama pindahin sisa umur aku buat adek? Kamu kan kakak, jadi ngalah dikit lah. Dikit, Mama bilang. Mama tuh ambil umur aku banyak banget, Mah. Sekarang umur aku jadi pendek. Kak, kali ini ngalah apa? Lagi pula kakak juga udah hidup lebih lama daripada aku. Kita cuma beda beberapa tahun, jadi kamu nggak punya hak ngomong kayak gitu. Kamu berani-beraninya yang lawan Hani. Kalau gitu mulai sekarang kamu saya usir. Usir? Oke, siapa takut? Aduh, emang ya anak-anak zaman sekarang tuh. Keisha, barusan sisa umur gue dirampas sama nyokap gue. Ya udah kalau gitu tambahin aja sisa umur lo. Wah, kalau bisa sih gue mau banget. Kasih tau gue caranya. Minta sumbangan aja sama orang, nanti kalau dia baik dia bakal kasih lo. Ya udah kalau gitu gue minta sama lo. Enak aja sisa umur gue tinggal dikit lagi. Gimana gue bisa kasih lo? Oke, kayaknya gue tahu deh gue harus ke siapa. Ibu kan orang tua saya di sekolah, jadi ibu harus bantu saya dong. Soalnya umur saya sekarat. Di dunia ini tuh nggak ada yang mau bantu kamu. Hah? Kenapa ibu tiba-tiba jadi jahat? Tadi mama kamu barusan datang ke sini ngasih sisa umur buat saya. Oh, jangan-jangan itu kayak sogokan ya? Emangnya mama ngasih banyak ke ibu? Mama kamu ngasih saya 100 tahun. Hah? Dapat dari mana? Kenapa mama bisa ngasih ibu guru sebanyak itu ya? Udah deh, cepet atau lambat sisa umur kamu juga bakal habis. Jadi terima aja nasib kamu. Ada yang gak beres sama mama. Apa kamu ingin mengungkap kejahatan mama kamu? Mama ngelakuin kejahatan? Mau, Nek? Gimana caranya, Nek? Tapi itu harus ditukar sama... Apapun, Nek. Saya bakal tukar apapun yang Nenek mau. Misalnya uang. Baiklah, semriwing cerot. Gak ada terjadi apa-apa, tapi sisa umur saya loading. Pas kamu pulang, kamu akan mengungkap kebenaran tentang mama kamu. Kalau gitu harus buru-buru. Aku pulang, Mah. Bukannya tadi kamu udah diusir ya? Ih, kakak lagi ngapain sih? Aku lagi asik tau main sama mama. Kenapa gak ada reaksi apa-apa ya? Mama, sisa umur aku. Ada kayak gitu juga karena perbuatan mama. Memang harusnya dia udah metong, Mah. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu. Yang harusnya metong tuh kamu. Aku? Mama kamu itu adalah sistem, tapi tenang saja, nenek akan membantumu dan segera datang. Jadi selama ini mama sistemnya? Iya, saya memang bisa mengatur umur semua orang. Bahkan saya bisa bikin kamu metong. Kamu bisa lawan mamamu dengan tukar nyawamu. Gimana? Kelas rumah? Ya ampun, bukannya semua bentuk rumah orang itu sama ya? Sekarang udah beda-beda, Kak, juga punya kelasnya sendiri. Maksudnya? Iya, mulai sekarang tuh kelas rumah kita ada 3, A tertinggi, B menengah, dan C terendah. Ya udah, tapi ini cuma pembagian biasa kan? Jangan remehin, Kak, soalnya yang kelas C itu lagi diburu sama orang-orang. Kalau gitu kelas rumah kita C. Kita, kakak aja kali, soalnya aku B. Loh, kok bisa? Padahal kan kita serumah. Pasti ada nyembunyiin sesuatu nih. Vel, ini video apaan? Seriusan lo kayak gini? Lo gak usah percaya lah, Kay. Tapi itu kayak nyata banget, Vel. Kok bisa sih lo punya sayap? Gue cuma pakai AI namanya Fikpi. Bisa ubah foto jadi video. Gue sih pakai template yang judulnya sayap suci. Widih, keren banget ya zaman sekarang. Makanya jangan percaya, tapi ini khusus buat lo aja ya. Lo sengaja buat bohongin orang-orang. Kalau gue post video itu, orang-orang pasti ngira kelas gue yang paling tinggi dong. Kalau bisa seyakin itu, di video itu bentukan gue kan kayak malaikat. Gak mungkin kan malaikat punya kelas yang rendah. Widih, keren juga ya lo, Vel. Tapi apa tuh kayak ada yang hinggap di kepala lo? Aduh, sakit banget. Maaf, soalnya nyamuknya gede banget, ngeselin. Yang dapat kelas rumah C wajib dihabisi. Astaga, kenapa sekaget itu, Feli? Kelas rumah lo juga C ya? Enggak, kelas rumah gue B. Gue yakin sih lo bohong soalnya. Waduh, kalau ketahuan Tiara mampus nih gue. Udah Tiara, jangan asal tuduh, kita percaya aja sampai ibu baca list yang ibu punya. Wah, kalau lo bohong sih tamat riwayat lo, soalnya lo juga bakal dapet siksa neraka. Gue nggak bohong ya. Kok kelas rumah gue malah loading sih? Jangan-jangan mau hilang lagi. Amat lah riwayat gue. Tiara, nanti kita semua ngumpul di rumah kamu kan? Jelas dong, Bu. Kan di kota ini cuma saya yang dapat kelas A yang bisa nampung semua orang. Nggak sabar banget siapin kamar utama buat ibu ya. Kita semua bakal nginep. Aku pergi dulu, Mah. Jangan bilang kalau kamu tuh mau nginep di rumahnya Tiara. Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, Mama heran aja. Soalnya semua orang tuh ke rumahnya dia. Ya karena apalagi kalau bukan gede, Mah. Aku bisa pamer apa, rumah kita kan kecil banget. Kamu nggak tahu bersyukur ya, kelas rumah kita tuh kan beda. Mama B, sedangkan kamu C. Lah, ada juga B, kenapa aku beda sendiri? Sekarang udah waktunya, jadi sebenarnya kamu tuh adalah anak pungut. Hah? Rumah ini memang dibangun khusus buat kamu karena jelek, sedangkan mama dan adek tinggal di tempat yang lain yang lebih bagus. Tapi, saya ceritain ini ke kamu karena kamu ngeremehin saya, padahal kamu lebih remeh daripada saya. Maaf, Ma. Vel, jangan nangis. Yang sabar ya, jadi anak pungut emang gak mudah. Jadi selama ini lo udah tahu juga. Gue gak bermaksud sembunyiin, tapi dari dulu nyokap sama adek lo memang jahat. Yang baik sama gue cuman lo. Loh,
Tapi barusan katanya nyokap sama ade lo metong, Vel. Apa? Perasaan tadi gue ketemu mereka sehat-sehat aja, jangan-jangan ada yang nghabisi dia. Gue rasa ada yang mata-matain lo. Waduh, hidup gue gawat nih. Lesu amat, gimana? Lo udah mau ngaku belum kalau sebenarnya lo dapet kelas rumah C? Harusnya dari tadi lo udah metong sih. Gue mau buktiin ke kalian semua kalau kelas rumah gue adalah A. Feli nggak usah mimpi, yang dapat kelas rumah A itu cuma gue seorang, nggak ada yang lain. Lihat aja buktinya tuh ada di balik rambut gue. Punya jatah tidur atau jatah jalan? Lebih baik jatah jalan kan, jadi gue nggak capek. Kamu ini gimana sih kalau jatah jalannya habis? Kamu itu kan nggak bisa jalan lagi. Nggak apa-apa lah mah, aku jadi punya alasan buat bolos sekolah. Ya ampun, nih anak gak tahu diri banget padahal udah disekolahin 1.000 per bulan. Mahal banget kan? Jatah jalan aku, tuh kan banyak banget mah, ada 5.000. Ih, itu mah bisa keliling kota ini. Kalau mama cuma 2. Nganterin aku sampai depan pintu juga udah habis mah. Wah, kamu ini anak durhaka ya. Kesya, kita naik gunung yuk. Maksud lo gunung yang ada di belakang sekolah kita itu? Kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Oh, gue tahu. Pasti jatah jalan lo dikit kan? Sekarang jatah jalan gue sisa 10. Ini sedikit kan? Ya elah, belum daki gunung aja udah habis itu. Lo beruntungnya dapat banyak banget. Gue iri deh. Gue denger-denger lo punya jatah jalan yang banyak banget. Bagi dong. Oh gah, kalau gitu bagi sama gue aja. Kalian berdua itu kan temenan, jadi udah pasti sekongkol. Jadi seumur hidup gue nggak bakal kasih jatah jalan gue ke kalian. Sombong kali. Idi, di dunia ini nggak cuma lo yang jatah jalannya banyak, Vel. Tahu diri dikit lah. Lihat aja nanti, gue yakin Feli pasti menerima konsekuensinya. Feli, ibu kasih tahu kamu ya, kamu harus tutup mulut kalau jatah jalan kamu tuh banyak. Ya, tapi sayangnya saya udah kasih tahu sama teman-teman, Bu. Tamat riwayatmu. Enggak, Bu, saya masih jalan kok riwayatnya. Kamu tahu sendiri kan kalau Tiara tuh bakal menghalalkan segala cara buat dapetin nomor 1, menggantikan kamu. Saya nggak bakal biarin hal itu terjadi. Ya ampun, tuh orang kasihan banget nggak bisa jalan. Donasi orang itu ngesot, donasi lagi. Ya ampun, kenapa orang-orang pada kasihan sih? Donasi. Duh, tolong. Kesya, lo ngapain diri di lingkaran itu? Ini adalah tanda kalau gue adalah tawanan Tiara. Astaga, jangan-jangan lo diginiin demi dapetin jatah jalan gue. Mereka emang sampai itu, Vel. Ya udah, kalau gitu gue bakal donasi juga ke lo. Bu, kenapa jatah jalan saya dari tadi loading? Bukan cuman kamu, tapi semua orang juga gitu kok. Oh, apa karena sistemnya error ya? Karena ada seseorang yang membagikan jatah jalannya secara brutal. Waduh, jangan-jangan gara-gara gue lagi. Tapi ibu yakin bukan kamu kok pelakunya. Iya bu, kalau gitu saya pergi dulu ya. Apa-apaan? Kenapa tiba-tiba gue pusing banget nih? Aduh, sakit. Ini di mana? Selamat datang di laboratorium gue. Udahlah Tiara, usaha lo tuh bakal percuma karena jatah jalan gue. Keberuntungan? Ini maksudnya apa, Mah? Itu adalah persentase yang bakal menggambarkan kamu orang yang bawa keberuntungan atau enggak. Oh, aku pasti bawa untung kan, Mah? Feli, nggak usah mimpi lah. Kamu tuh selama ini selalu bawa sial, jadi pasti 0%. Apa? Beneran 0%? Iyalah, doa orang tua kan selalu menembus langit. Mama bener-bener keterlaluan. Lo kenapa? Dari tadi lo kayak gitu mulu dah. Gue pusing soalnya keberuntungan gue 0%. Apa? Itu artinya lo bawa sial dan malapetaka. Kalau gitu gue gak mau lagi temenan sama lo. Bye. Tunggu. Emangnya lo sendiri berapa? Bukannya keberuntungan lo sama juga kayak gue? Gue 20% lah. Lo kasih tahu gue dulu lah. Sebenarnya guna keberuntungan ini buat apa? Pas pulang sekolah nanti kita tuh bakal dikasih kotak misterius sama bu guru. Oh, kalau satu orang satu itu artinya ya bakal beda-beda sesuai keberuntungan. Kasian deh lo pasti dapat zong. Ya ampun, lo kawan atau bukan sih? Pak, bukan gerbangnya dong. Saya tadi kelamaan ngobrol di luar. Kalau sendiri, sekarang tuh pelajarannya udah dimulai. Ya Bapak, terus gimana dong? Ya kamu bakal dihukum lah, kecuali keberuntungan kamu tinggi. Punya saya 0% Pak. Kalau gitu, pergi dari sini. Kamu jangan pernah bersekolah di sini lagi. Apa? Santai aja kali ngomongnya. Ada keributan apa ini? Ini Bu, anak ini telat dan keberuntungannya 0, tapi malah maksa masuk ke sekolah. Oh, Feli, kamu boleh masuk, terus tunggu di ruangan saya ya. Bu guru aja bela aku, sedangkan Bapak, Wah, ngejek tuh anak. Pokoknya anak ini harus cepat saya bereskan. Pak ya, lebih baik lo pulang aja daripada keberuntungan lo nggak guna di sini. Lo tau dari mana kalau gue nggak punya keberuntungan? Kesya yang sebarin, kasian deh lo, pasti habis dihianatin sama teman sendiri kan? Gue yakin aslinya tuh Kesya nggak gitu. Jangan-jangan kalian yang pengaruhin Kesya ya? Yah, ketahuan Ti. Aduh deh, lo kenapa ember banget sih? Wah, awas aja ya kalian. Lo nggak bakal bisa apa-apa karena keberuntungan kita tinggi, jadi lo nggak berdaya. Kemanapun lo pergi lo pasti sial. Mama masakin aku dong, aku lapar nih. Loh, kok kamu udah pulang? Bukannya kamu dipanggil sama bu guru? Oh iya, aku lupa mah. Wah, bu guru pasti marah besar. Kamu gak bakal mama terima di rumah ini kalau kamu gak ketemu sama beliau. Ya udah mah, aku makan dulu ya, baru aku ketemu sama bu guru. Enggak, mama gak bakal kasih sebutir nasi pun ke kamu. Iya, nanti aku habis ketemu sama bu guru, awas aja ya kalau gak dikasih. Bu, maafin saya bu, saya lupa. Gak apa-apa Feli, ini kamu kelupaan sama kotak misteriusnya. Oh iya, tapi kok kecil banget bu. Udah, kamu buka aja dulu. Kenapa sih dari tadi bu guru senyum terus? Serem tahu, semoga aja gak terjadi apa-apa nih.